sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, haleluya. Hari ini kita masuki hari yang paling istimewa dalam sejarah gereja, yaitu hari Pentakosta. Mengapa hari Pentakosta? Bukan hanya pencurah Roh Kudus, tapi itulah hari lahirnya gereja. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami masuki satu hari istimewa hari ini, hari Pentakosta, di mana kami mengingat kembali Roh Kudus turun ke dunia ini, turun ke atas umat-Mu, dan kemudian gereja berdiri. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari istimewa ini. Berkati semua pemirsa yang menyaksikan program ini, sehingga kami semua diberkati dan mulai bersaksi kemana-mana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul, Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ayat 1 sampai 13. Tapi kita baca nanti sesuai dengan bagian yang saya akan sampaikan, kita baca. Kita mulai dulu dengan ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu
kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Saudara pemirsa, hari Pentakosta sebenarnya bukan sekarang kita peringati sebagai hari pencurahan Roh Kudus, tetapi dulu itu sudah lama ada. Hari Pentakosta mempunyai dua arti. Yang pertama ialah turunnya, mengingat kembali turunnya Taurat atau firman Allah atau 10 hukum di Gunung Sinai, di Gunung Horeb, turun kepada Musa. Ini yang pertama. Jadi diingat terus bagaimana Tuhan begitu mengasihi umatnya, dan juga kemudian mengasihi umat manusia dan kepada kita semua, sehingga Dia menurunkan 10 hukum yang amat sangat penting untuk hidup kita dan juga seluruh kitab Taurat. Saudara pemirsa, itu sangat berarti untuk kita. Artinya pada hari Pentakosta seharusnya kita juga mengingat bahwa orang percaya harus lebih mengasihi buku Alkitab ketimbang buku manapun juga. Itu yang pertama. Yang kedua ialah ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, maka hari Pentakosta diingat sebagai hari ke-50. Pentakosta dalam bahasa Yunani artinya hari ke-50. 50 dari kapan? Dari Jumat Agung, hitung sampai 50, itulah hari ini, hari Pentakosta. Saudara pemirsa, kenapa diingat hari ke-50? Itu hari panen pertama. Jadi semua tanaman-tanaman atau buah-buahan pada masa itu, panen pertama itu biasanya dipersembahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu ada kebiasaan di gereja-gereja, saya lama tinggal di Jawa Timur dan juga akrab dengan Jawa Tengah. Gereja-gereja di Jawa umumnya mengadakan hari raya yang disebut hari raya undu-undu. Ya, itu mereka bawa makanan, bawa hewan, bawa buah-buahan, dipersembahkan untuk Tuhan dan untuk gerejanya. Itu kebiasaan yang sangat baik. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita melihat satu peristiwa yang menggoncangkan seluruh dunia, yaitu pencurahan Roh Kudus. Sudah perhatikan tadi, tandanya dua. Satu tandanya ialah mereka mendengar bunyi angin kencang bertiup, gemuruh angin itu. Saudara pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kalau kita mendengar bunyi angin kencang bertiup, angin berputar, itu namanya tornado atau angin puting beliung. Maksudnya apa? Itu angin seperti itu menggoncangkan, memutar balik segala sesuatu. Itu sebabnya fungsi Roh Kudus salah satu ialah memutar balik hidup kita, membalikkan seluruh hidup kita yang tidak benar menjadi benar, hidup kita yang tidak terurus oleh karena rusak oleh dosa dan kuasa gelap diluruskan oleh Tuhan. Oh, luar biasa. Angin juga berarti kehidupan. Ingat, pneuma dalam bahasa Yunani dengan Roh Kudus sama. Artinya apa? Itu nanti sudah bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 3. Jadi saudara sekalian, kalau sudah mau hidup dengan benar, bernyawa dan bernafas dengan benar, maka terimalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan membolak-balik seluruh hidup saudara sekalian dan memberi nyawa yang baru untuk engkau. Oh, luar biasa. Dalam keadaan seperti sekarang, kita sangat perlu apa? Nafas yang baru. Orang yang sakit kena COVID misalnya pasti susah bernafas. Tapi ingat, sebagai orang percaya kita punya nafas baru yang namanya Roh Kudus. Dan itu yang membuat gereja berdiri dan berkembang kemana-mana. Yang kedua ialah apa? Tandanya api. Dan sudah tahu apinya di mana? Hinggapnya di kepala mereka masing-masing. Apa artinya api?
Api itu adalah energi. Jadi para murid pada waktu itu 12 orang murid, karena Yudas sudah diganti dengan Matias. 12 murid itu dan semua orang yang lain di situ kemudian bergerak kemana-mana, digerakkan oleh api itu, energi itu. Oleh sebab itu, kalau saudara sebagai orang percaya yang baru mendengarkan firman Tuhan seperti ini, maka sesudah mendengarkan firman Tuhan ini, saudara buka hati dan terima Yesus. Karena Yesus bersama dengan Roh Kudus masuk dalam hidup saudara sekalian, dan Ia akan memberi energi baru. Energi untuk bisnis, usaha, energi untuk saudara-saudara sekalian, kemudian mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, dan sudah menjadi orang yang rajin oleh karena Roh Kudus. Apalagi energi itu mendorong saudara sekalian untuk rajin bersaksi. Itu kata firman Tuhan dalam pasal 1, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini yang amat sangat penting. Dalam ayat berikutnya disebutkan apa saudara sekalian? Bahwa pada waktu itu, jangan bilang ini kebetulan. Tepat pada waktu itu orang dari seluruh dunia, orang yang beragama Yahudi, pengikut kepercayaan Yahudi datang ke sana. Dan mereka mendengar bunyi gemuruh saudara sekalian, dan mereka berkumpul di sekitar rumah itu. Heran. Dan mereka mendengar kesaksian para rasul itu dalam 15 bahasa. Oleh sebab itu sekarang saudara sekalian, Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia, dan orang mendapat energi baru, orang mendapat semangat baru untuk bersaksi di mana-mana. Dan para pemirsa, mulailah bergerak bersaksi kemana-mana dimanapun engkau berada. Itu tandanya engkau diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan satu lagi yang sangat penting, yaitu pada waktu itu orang bertobat sebanyak 3.000 orang. Dan heran ya sekalian, coba sudah bagi ya, 3.000 dibagi 120 orang yang berkumpul, persis angkanya 25. Jadi terjadi kelipatan 25 kali lipat pada waktu itu. Dan sampai sekarang gereja yang dipenuhi Roh Kudus, gereja yang mengutamakan pekerjaan Roh Kudus, akan berkembang sedemikian rupa, berkembang kemana-mana dan memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Selamat Hari Pentakosta. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami mengingat kembali Engkau dicurahkan Roh Kudus ke tengah-tengah kami, Engkau hadir tengah-tengah kami dan memberi kami kuasa untuk bersaksi, sehingga Injil diberitakan kemana-mana. Kami diberi semangat baru, kami diberi energi baru dalam hidup kami untuk bertahan hidup, berkembang, bertumbuh di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Engkau sudah bicara kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.